Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, seperti air sungai yang mengalir tenang di kampung halaman saya di Yogyakarta. Saya, Ari, anak biasa dari keluarga Muslim taat, yang setiap hari sholat 5 waktu dan membantu ayah di warung kecil. Saya pernah yakin bahwa cinta itu hanya untuk perempuan, seperti yang diajarkan orang tua, seperti yang digambarkan di sinetron-sinetron yang ibu tonton. Tapi semuanya berubah pada hari itu ketika Rea, saudara sekamarku di kosan Jakarta, masuk tanpa ketuk pintu dan melihat saya sedang menangis sendirian. Saat itu tahun pertama kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Saya pindah dari Yogyakarta sendirian, meninggalkan keluarga yang selalu bilang jangan lupa sholat, nak, dan cari istri yang baik nanti. Kosan kecil di pinggiran kota, kamar sempit yang saya bagi dengan Rea, cowok dari Bandung yang kuliah teknik. Dia tinggi, kulit sawo matang, senyumnya selalu ramah, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat hati saya berdegup aneh sejak pertama kali bertemu. Awalnya biasa saja. Kami saling bantu belajar, makan mie instan bersama malam-malam, cerita tentang kampung halaman. Rea sering cerita tentang adiknya yang sakit, tentang ibunya yang janda dan berjuang sendirian. Saya dengar dengan hati terenyuh, karena saya tahu rasanya kehilangan ayah. Saya pernah sakit parah. Tapi semakin lama, semakin saya sadar ada yang salah dengan diri saya. Setiap kali Rea lepas baju habis mandi, air menetes di dadanya, saya buru-buru memalingkan muka. Hati saya panas, bukan karena malu, tapi karena ingin menyentuh. Saya takut. Di Indonesia ini bagaimana bisa? Keluarga saya taat, masjid dekat rumah, tetangga semua tahu satu sama lain. Saya ingat kata Ustadz di pengajian, itu dosa besar, seperti binatang. Saya sholat istikharah berulang kali, minta petunjuk agar perasaan ini hilang. Tapi malah semakin kuat. Malam itu, saya sendirian di kamar, Rea belum pulang dari kampus. Saya buka laptop, cari-cari artikel tentang perasaan suka sesama jenis, dan akhirnya menangis. Tangis yang tertahan bertahun-tahun, sejak saat saya diam-diam menyukai teman satu tim futsal. Pintu terbuka tiba-tiba. Rea masuk, tas ransel masih di bahu, wajahnya lelah tapi langsung berubah khawatir. Ari, kenapa nangis? Ada apa? Dia duduk di tepi ranjang saya, tangannya memegang bahu saya pelan. Saya gemetar, ingin lari, tapi tak bisa. Air mata semakin deras. Gue enggak normal, bisik saya akhirnya, suara pecah. Dia diam sebentar, lalu tarik saya ke pelukannya. Bau sabun dan keringatnya membuat saya semakin kalut. Kamu normal, Ri. Kamu cuma lagi bingung. Suaranya lembut, seperti angin malam Jakarta yang jarang tenang. Malam itu, kami bicara panjang. Saya ceritakan semuanya, dari kecil sampai sekarang. Dia dengar tanpa menghakimi, matanya penuh pengertian. Ternyata, Rea juga sama. Dia pernah punya pacar cowok di Bandung, tapi putus karena takut keluarga tahu. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Kami semakin dekat, saling curhat, saling jaga rahasia. Tapi juga semakin tegang. Setiap sentuhan tak sengaja membuat hati berdegup kencang. Kami tahu ini berbahaya, di kosan, di kampus, di masyarakat yang selalu mengawasi. Tapi perasaan itu tumbuh pelan, seperti bunga yang mekar di celah beton kota besar. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang manis sekaligus menakutkan. Pagi-pagi, Rea bangun lebih dulu, buatkan kopi hitam untuk saya, senyumnya seperti sinar matahari yang menyusup jendela kosan. Kami berangkat kuliah bersama, naik angkot ramai, duduk berdempetan karena penuh. Tangan kami kadang bersentuhan diam-diam, dan itu cukup membuat hari terasa indah. Kami mulai mengeksplorasi perasaan ini dengan hati-hati. Malam-malam, saat lampu dimatikan, kami berbisik di ranjang masing-masing. Rea cerita tentang masa kecilnya di Bandung, bagaimana dia selalu merasa berbeda, tapi ibunya yang lembut selalu bilang, yang penting kamu bahagia, nak.
Saya iri dengannya karena keluarga saya lebih ketat. Ayah sering bilang laki-laki harus kuat, punya istri, punya anak. Saya takut suatu hari mereka tahu. Suatu akhir pekan, kami nekat jalan ke Ancol. Bukan sebagai pasangan, tentu saja, kami bilang ke teman kos kalau lagi cari angin. Di pantai, angin laut menerpa, kami duduk di pasir, makan jagung bakar. Rea pegang tangan saya pelan di balik tas yang kami letakkan sebagai penghalang. Aku suka sama kamu, Ri, katanya tiba-tiba, suaranya gemetar tapi tegas. Hati saya seperti meledak. Saya balas genggamannya, aku juga, A. Dari dulu. Ciuman pertama kami terjadi di kosan malam hujan deras. Listrik mati, hanya lilin kecil yang menyala. Kami saling pandang lama, lalu Rea mendekat, bibirnya menyentuh bibir saya pelan, penuh kasih. Rasanya seperti dunia berhenti. Tak ada nafsu liar, hanya kehangatan yang lama tertahan. Kami pelukan erat, menangis bahagia diam-diam. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Di kampus, ada teman yang mulai curiga. Kalian kok selalu bareng terus, tanya satu anak teknik. Kami tertawa, bilang saudara. Tapi dalam hati takut. Rea pernah cerita di Bandung dia dipukuli teman karena dicurigai. Saya semakin sering sholat, minta ampun, tapi juga minta dijaga cintanya ini. Konflik mulai muncul saat libur semester. Saya pulang ke Yogyakarta, Rea ke Bandung. Di rumah, ibu mulai bicara soal cari jodoh. Ada anak tetangga bagus, solehah, katanya. Saya diam saja, hati perih. Telepon dengan Rea jadi penyelamat, kami curhat setiap malam, janji akan bertahan. Kembali ke Jakarta, semuanya semakin intens. Kami mulai bermimpi masa depan, mungkin pindah ke kota lebih toleran, atau bahkan ke luar negeri. Tapi realita menampar. Suatu hari, teman kos kami, Andi, melihat kami berpelukan di kamar saat pintu tak terkunci. Wajahnya berubah, astagfirullah, kalian apa-apaan? Malam itu Andi marah besar. Dia bilang itu dosa haram dan ancam lapor ke orang tua kami. Rea tenang, tapi saya panik. Kami mohon diam saja, tapi Andi bilang, ini Indonesia, bro. Gak bisa gini. Ancaman Andi seperti bayangan gelap yang mengikuti kami kemana-mana. Dia pindah kamar, tapi gosip mulai menyebar di kosan. Teman-teman mulai menjauh, pandangan aneh, bisik-bisik. Rea tetap kuat, pegang tangan saya saat sepi, kita hadapi bareng, Ri. Tapi saya semakin tertekan, mimpi buruk setiap malam, keluarga tahu, ayah marah, ibu nangis. Suatu hari, telepon dari ibu. Ari, ada yang bilang kamu aneh di Jakarta. Benar enggak? Hati saya jatuh. Ternyata Andi hubungi teman Yogya, cerita. Saya bohong, bilang Itnah. Tapi ibu nangis di telepon, pulang nak, kita bicara. Saya cerita ke Rea, dia peluk saya erat. Kita kabur aja, katanya setengah bercanda. Tapi kami tahu tak semudah itu. Rea juga dapat telepon dari kakaknya, yang dengar gosip dari teman Bandung. Konflik memuncak saat ayah Rea datang ke Jakarta tiba-tiba. Dia marah besar di kosan, teriak di depan semua orang, kamu bikin malu keluarga. Rea diam, air mata jatuh. Saya sembunyi di kamar, tak berani keluar. Malam itu, Rea nangis di pelukan saya, aku nggak mau kehilangan kamu, tapi aku juga nggak mau ibu sedih. Keesokan harinya, Rea dipaksa pulang ke Bandung. Kami berpisah di stasiun, pelukan terakhir penuh air mata. Tunggu aku, Ri, bisiknya. Kereta berangkat, hati saya hancur. Sendirian di kosan, saya semakin terpuruk. Teman menjauh, kuliah susah konsentrasi. Saya cari komunitas online, baca cerita orang-orang seperti kami, banyak yang depresi, bahkan bunuh diri. Saya takut, tapi juga marah. Kenapa cinta ini salah? Beberapa minggu kemudian, Rea telepon. Dia bilang keluarganya paksa ikut pengajian khusus, ruyah untuk sembuh.
Dia menangis, aku pura-pura setuju, tapi hati aku tetap sama. Saya dukung dia, tapi dalam hati sakit. Lalu datang pengkhianatan yang tak terduga. Suatu hari, saya dapat pesan dari nomor tak dikenal, "Oto, kami berpelukan, diancam sebarkan ke keluarga dan kampus kalau tak bayar uang." Ternyata Andi dibantu teman. Saya panik, cerita ke Rea. Dia marah, "Kita lapor polisi." Tapi kami tahu, di Indonesia, kami yang bisa kena masalah. Uang tabungan kuliah saya habis untuk damai. Tapi gosip semakin liar. Akhirnya, ayah saya datang ke Jakarta, paksa saya pulang. "Kamu sakit, Nak. Kita obati." Di Yogya, saya dikurung rumah, disita, dipaksa pengajian intensi. Saya pura-pura tobat, tapi hati tetap pada Rea. Diam-diam, saya hubungi dia lewat warnet. Dia bilang keluarganya rencana nikahkan dengan sepupu. Hati saya remuk. Pengkhianatan terbesar datang saat Rea bilang, "Mungkin kita salah, Ri. Kita coba jalani yang normal." Kata-kata Rea seperti pisau yang menusuk dalam. "Mungkin kita salah." Saya tak percaya, telepon berulang kali, tapi dia tak angkat. Akhirnya, pesan terakhir, "Ma, Ri. Aku takut kehilangan keluarga. Kita berhenti saja." Saya jatuh ke dasar. Di rumah Yogya, saya pura-pura patuh, sholat tepat waktu, ikut pengajian, bahkan setuju dijodohkan dengan anak tetangga. Tapi malam-malam, saya nangis sendirian. Cinta pertama yang begitu dalam berakhir karena takut. Beberapa bulan berlalu. Saya lanjut kuliah online dari rumah, tapi hati kosong. Lalu, suatu hari, surat datang dari Jakarta. Dari Rea. Dia cerita semuanya, perjodohan dibatalkan karena dia depresi berat, ibunya khawatir. Akhirnya, dia cerita jujur ke ibunya, bukan ke ayah, tapi ibu yang selalu lembut. Ibunya nangis, tapi peluk dia. "Yang penting kamu bahagia, Nak. Allah Maha Pengasih." Rea bilang itu awal perubahan. Dia pindah ke Jakarta lagi, kerja paruh waktu, jauh dari ayah yang masih marah. Saya nekat kabur ke Jakarta. Ketemu Rea di kai kecil, pelukan kami penuh air mata. "Aku nggak bisa tanpa kamu," katanya. Kami mulai lagi, lebih hati-hati, lebih kuat. Tapi konflik belum selesai. Keluarga saya tahu saya kabur, ayah marah besar, bilang putus hubungan. Saya sakit hati, tapi Rea dukung. Kami cari komunitas rahasia di Jakarta, orang-orang seperti kami, saling support, cerita pengalaman. Di sana, saya belajar banyak. Bahwa cinta tak salah, yang salah adalah kekerasan atas nama agama atau adat. Kami baca Al-Quran bersama RC yang lebih toleran, diskusi dengan Ustadz progresi yang bilang, Allah ciptakan beragam. Rea dan saya semakin dalam. Kami mimpi punya rumah kecil, hidup tenang, mungkin adopsi anak suatu hari. Tapi realita keras, pekerjaan susah kalau terbuka, masyarakat masih menghakimi. Suatu hari, Andi pengkhianat itu hubungi saya. Dia minta maaf. Ternyata dia juga sama, tapi takut jadi marah ke kami. Dia depresi, hampir bunuh diri. Kami makan, bahkan bantu dia keluar dari kegelapan. Pengalaman itu buat kami lebih bijak. Kami tak lagi sembunyi total, tapi juga tak provokasi. Kami hidup biasa, sholat, puasa, tapi dengan cinta yang tulus. Tahun-tahun berlalu. Kami lulus kuliah, kerja di perusahaan yang toleran, Rea engineer, saya di bidang IT. Kami sewa apartemen kecil di pinggiran Jakarta, hidup seperti pasangan biasa, tapi rahasia. Kami punya teman dekat dari komunitas, saling kunjung, rayakan Idul Fitri bersama keluarga yang menerima. Tapi luka lama kadang terbuka. Ayah Rea akhirnya lunak setelah cucu dari kakak lahir, dia bilang yang penting keluarga utuh. Tapi ayah saya masih diam, tak hubungi. Suatu hari ibu telepon. "Ari, ibu kangen." Saya pulang sendirian ke Yogya. Ibu peluk saya erat, nangis.
Ibu baca-baca, dengar cerita orang. Ibu salah, nak. Yang penting kamu bahagia. Ayah di ruang sebelah diam, tapi tak marah. Pelan-pelan ayah mulai bicara lagi. Bukan langsung terima, tapi toleransi. Jangan pamer saja, katanya suatu hari. Rea dan saya semakin kuat. Kami bantu komunitas, donasi, counseling online untuk anak muda yang bingung seperti kami dulu. Kami lihat perubahan pelan di masyarakat, ilmu-ilmu mulai muncul, diskusi terbuka di kampus-kampus besar. Tapi masih ada tragedi. Teman kami satu dari Aceh dipaksa sembuh sampai depresi berat. Kami dukung dia kabur ke Jakarta. Cinta kami semakin dalam, penuh pengertian. Kami tak lagi takut total, kami punya satu sama lain. Malam-malam kami duduk di balkon, lihat bintang Jakarta yang jarang kelihatan, pegang tangan. Kamu menyesal? Tanya Rea suatu malam. Tidak. Kamu adalah anugerah terbesar, jawab saya. Kami tahu perjuangan belum selesai. Di Indonesia ini, masih dianggap tabu oleh banyak orang, Atwa MUI masih keras, undang-undang tak lindungi. Tapi kami pilih hidup dengan damai, tak ganggu orang lain. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, kami memutuskan menikah secara sederhana, di luar negeri, di negara yang inginkan, dengan saksi teman dekat. Tak ada pesta besar, hanya doa bersama, janji sehidup semati. Kembali ke Indonesia, kami hidup tenang. Keluarga pelan-pelan terima, Ibu Rea sering datang, masak rendang kesukaan. Ibu saya minta maaf atas masa lalu, ibu bodoh dulu. Ayah saya. Suatu hari, dia datang ke apartemen. Diam lama, lalu peluk saya. Makan ayah, nak. Air mata jatuh. Tak ada kata soal Rea langsung, tapi dia salam tangan, bilang jaga anak saya baik-baik. Itu cukup. Kami tahu tak semua beruntung seperti kami. Banyak saudara kami masih sembunyi, takut, bahkan kehilangan nyawa karena kekerasan. Tapi cerita kami jadi harapan. Kami tulis anonim di blog komunitas, bantu banyak anak muda. Cinta tak salah, tulis kami. Yang penting kasih sayang, saling menghormati. Kini, di usia kepala 3, kami duduk di pantai Bali, tempat kami dulu mimpi. Angin laut, matahari terbenam. Rea pegang tangan saya, terima kasih telah bertahan. Saya tersenyum, kita saudara sekamar yang tak sengaja jatuh cinta. Dan itu yang terindah. Hidup tak sempurna, tapi penuh makna. Di negeri yang beragam ini, kami belajar bahwa Tuhan Maha Pengasih, menciptakan cinta dalam segala bentuk. Kami pilih jadi manusia yang baik, taat dalam cara kami, mencintai dengan tulus. Dan suatu hari, mungkin Indonesia lebih terbuka. Sampai saat itu, kami jalani hari demi hari, dengan cinta yang tak pernah pudar.